Real Madrid sang raja comeback. Yuk, mari kita bahas. Di sini kita bisa melihat kalau Real Madrid akhirnya comeback melawan Man City dengan skor 3-2 di kandang Man City. Tapi ya, mari kita bahas langsung. Di sini kita bisa melihat kalau di babak pertama itu Man City sebenarnya unggul. Mereka sebagai pencetak gol pertama. Dilihat itu pemain City melakukan operan nomor 10 itu, dan ada Vardiol, Josko Vardiol datang dan dengan dadanya itu dia melakukan assist ke Haaland. Haaland bisa mencetak gol itu, jadilah 1-0 keunggulan untuk Man City. Tapi Madrid pun juga nggak mau kalah. Madrid pun itu juga melakukan banyak cara untuk menyerang. Dari Mbappe, Vini, siapapun. Tapi sayangnya tidak bisa menjadi gol. Jadi skor 1-0, Man City unggul duluan. Di babak kedua, Madrid gak mau kalah. Madrid pun dapat momen itu dari Ceballos yang melakukan assist, terus ada Mbappe. Mbappe bisa memanfaatkan peluang itu, jadilah gol pertama buat Real Madrid. Dan akhirnya Mbappe pun juga pecah telur. Di situ Man City gak mau kalah juga. Man City sebagai tuan rumah berusaha sebaik mungkin, mereka pun bisa memenangkan penalti. Karena Real Madrid nge-foul, pelanggaran, jadi dapat penalti. Man City dan Haaland sebagai eksekutor memanfaatkannya dengan benar, jadilah 2-1. Brace buat Haaland juga. Man City pun sempat kewalahan defense-nya. Di situ Madrid menunjukkan skill mereka sebagai raja comeback. Madrid pun dapat momen menit 86, Bellingham oper ke Vini. Vini tendang di save Ederson. Tapi Brahim Diaz menjemputnya, rebound dimanfaatkan jadi 2-2. Dan di situ mental Man City sudah goyang, pemain-pemainnya semua. Akhirnya Vini dapat momen, oper bola ke Bellingham. Bellingham memanfaatkan bola itu, jadilah gol ketiga. Itu Bellingham menjadi penyelamat dan pengunci kemenangan Real Madrid. Di sini langsung kita bahas ke intinya aja. Di sini kalau Ancelotti ini bisa menyerang, ini yang ditunggu-tunggu fans Madrid, berani menyerang dalam kondisi apapun. Karena sebelumnya Ancelotti cuma main aman dan mengandalkan counter attack. Ya, walaupun emang berusaha untuk disiplin, tapi ya sepak bola gak hanya bertahan tapi juga harus menyerang, jadi itu satu kesatuan. Ya, Man City pun punya banyak peluang, tapi sayangnya nggak bisa dimanfaatkan. Karena sepak bola ini bukan tentang possession, tapi tentang siapa mencetak gol terbanyak. Percuma possession mau 99%, tapi nggak ada gol ya sama aja. Di sini kita bisa melihat juga mental juara dari pemain Real Madrid yang kalau di bawah tekanan bukan malah keok, tapi malah bersinar. Terus permainan dari Vinicius dan Mbappe itu kayak bener-bener sensasional banget. Mereka berusaha sampai membuat Man City itu kerepotan banget. Terus midfielder mereka itu ya, midfielder Real Madrid itu juga kayak Bellingham, Dani Ceballos juga on fire banget hari ini. Menunjukkan kualitas kalau mereka layak di Real Madrid. Nah, langsung kita bahas di sisi Man City. Di Man City kita bisa melihat kalau kesalahan itu sebenarnya habis babak pertama, itu adalah menukar pemain yang salah, substitution itu. Dengan penukaran itu, defense Man City itu jadi rapuh gitu loh. Apalagi tahu kalau musuhnya itu punya tim dengan serangan yang hebat. Ada Mbappe, ada Vini, ada Bellingham, itu kan ya tim serangan dahsyat itu. Jadi itu harus dipertimbangkan juga, jangan salah substitution. Itu ujung-ujungnya fatal dan hilang kemenangan. Itu aja sih dari gue. Ya di sini juga ada Cyward dari Man City yang bawa
spanduk tentang Rodri yang angkat Ballon d'Or, dan di situ intinya kayak menyindir Vinicius jangan nangis, tapi Vinicius malah step up dan membungkam para citizen dan membuat citizen pulang dengan tertunduk. Di situ juga ada Kun Aguero yang bilang kalau Real Madrid menang, Man City kalah, gua bakal potong alat kelamin atau apapun itu. Dan akhirnya terbukti Real Madrid menang dan Kun Aguero ditagih itu janjinya sama netizen seluruh dunia sama fans-fans bola juga. Itu aja sih dari gue. Selamat buat Real Madrid dan Madridista yang menang dan comeback layak menang. Tapi dengan permainan ini semoga itu dibawa ke match-match berikutnya. Jangan cuma stay di game ini doang. Sama harus fokus di leg kedua karena siapa tahu Man City bisa comeback dan sepak bola ini kan bulat. Jadi apapun bisa terjadi. Man City pun juga jangan putus asa karena masih ada leg kedua, jadi itu kesempatan untuk memperbaiki. Itu aja sih. Sekian. Terima kasih. Salam sepak bola.